Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Setengah Sayap. Guys, untuk kalian nih, dulu kalian pernah ada yang request, coba dong kak kisah cintanya Kang Arya Sena. Gua dengan menebalkan muka nggak tahu malu gue minta cerita itu karena gue juga penasaran sebenarnya. Balik lagi di video ini hari ini, malam ini sekali lagi gue ngucapin terima kasih Kang Arya sudah diterima di sini. Tetap bersama Kang Arya, pantengin sampai habis videonya karena backgroundnya gini. Gue kan sudah mampir nih ke rumah Kang Arya, ketemu si Teteh, istrinya Kang Arya, dan ternyata di sini ada perbedaan yang jauh untuk usia ya Kang ya. 23 tahun. Perbedaannya 23 tahun Kang. 23 tahun Kang. Wah. Nah, karena ini adalah menurut gue kisah cinta yang unik, jadi gue pengen nih untuk Kang Arya, awalnya kok bisa sih Kang? Karena kan kita tahulah begitu sulit ya Kang. Untuk hubungan yang usianya ini terlampau jauh gitu. Dan apakah ada tips-tips yang mungkin bisa dibagikan ke netizen Setengah Sayap nih Kang, untuk tips mereka gitu yang sedang menjalani atau yang memang ya sedang lagi dilema, galau, oh gue juga lagi posisi kayak gitu nih, gimana ya gitu Kang. Sebenarnya sih yang namanya jodoh itu memang urusan Allah ya. Setuju, tetapi Kang. prosesnya itu terkadang berlika-liku ya, penuh dengan romantisme. Kalau untuk bagaimana sih kita bisa bersikap di hadapan pasangan, setahu saya sih kalau kita laki-laki ini lebih banyak lah memposisikan diri sebagai pendengar, karena terkadang wanita kalau ngobrol itu nggak butuh solusi. Betulnya apa Kang? Dia hanya butuh didengarkan. Setuju. Nggak butuh solusi sama sekali kan anak perempuan. Hanya laki-laki ini kadang-kadang berpikir gini, kalau ada wanita ngomong, dipikirnya butuh solusi. Padahal 95% wanita kalau dia berbicara itu nggak butuh solusi sama sekali. Yang dibutuhkan hanya dengarkan saja. Nah itulah, coba posisikan laki-laki itu menjadi pendengar yang baik. Setelah menjadi pendengar yang baik, posisikan diri kita itu memang bisa menjadi figur yang dianggap bisa mengayomi, melindungi, tidak hanya lewat kata-kata rayuan. Walaupun rayuan itu sangat perlu, karena wanita adalah makhluk audio sejati, dimana bisa jatuh cinta ya tanpa melihat wajah laki-lakinya. Jadi kalau kita udah paham di situ, pendengar yang baik, wanita ini makhluk audio sejati. Selain kita dengarkan dia, kita berikan dia kata-kata yang manis, kata-kata yang indah, dan juga perilaku yang indah. Ya. Walaupun tidak semua manusia bisa seperti itu, selalu ada aja kekurangannya. Tetapi karena kelebihan kita dua hal tadi, ya mampu menjadi pendengar yang baik, mampu mengayomi dan melindungi, di sela-sela kekurangan kita, akhirnya kekurangan itu akan diterima dengan senang hati oleh si wanita tersebut, karena dianggapnya cuma sedikit. Saat wanita udah jatuh cinta sama kita, dia udah nggak butuh yang lain-lain. Ya, dia hanya butuh diri kita. Sampai nanti suatu saat kebutuhan-kebutuhan lah yang akan membuat sebuah, ya mungkin nanti ada konflik atau apa itu, tapi bagaimana laki-lakinya sih ya. Bagaimana laki-lakinya bisa membawa sebagai nahkoda ini wanitanya mau kemana dia. Kebanyakan dari kita setelah menikah biasanya berubah tuh, nahkodanya jadi perempuan. Sebenarnya nggak masalah, asalkan secara lahir secara batin si laki-laki tetap mampu menjadikan dirinya dia sebagai nahkoda, walaupun terlihat seperti bisa dikendalikan oleh istrinya, padahal tidak sama sekali. Nah ini butuh kesabaran, butuh. Kalau istri kita bawel ya kita jangan bawel gitu kan. Istri kita banyak nuntut, nggak harus selalu kita penuhi tuntutannya gitu. Tapi kita berikan pengertian juga dengan tipikal tentunya. Tipikal si wanitanya seperti apa sih, cara masuk nyentuh hatinya dia tuh dari mana gitu. Kitanya harus betul-betul pandai nih laki-laki melihat. Karena ya segala-galanya perempuan, kalau kitanya lemah lembut, pandai mengambil hati, juga melihat celah yang dibutuhkan oleh dia, itu pasti kena gitu, pasti kena.
Cuman kadang-kadang laki-lakinya nggak sabar. Ini yang kadang-kadang jadi bentrok gitu. Udah kayak lagu ya, tentulah dia tepat di hatinya gitu Tuh, Kang. kalau hatinya udah kena apa aja kena gitu. Wah luar biasa Kang. Terus gimana nih Kang ceritanya Kang sama si Teteh? Kok bisa gitu? 23 tahun tuh bukan angka yang sedikit Kang. Ini sebenarnya nggak sengaja ya, bener-bener memang jodoh itu tidak bisa tidak bisa ditentukan ya, walaupun harus diusahakan gitu. Karena ketemunya aja nggak sengaja gitu, ketemunya itu ya lagi ada acara keagamaan lah ya, di satu tempat yang dianggap sakral, suatu tempat yang sering dikunjungi banyak orang. Nah ketemu sama dia ini lah dalam keadaan kebingungan lah ya, karena ditinggal sama rekan-rekannya. Kok dilalah ketemu saya gitu, yang waktu itu juga bawa kendaraan, dan kok dilalahnya juga kok mau nanya gitu, iseng banget nih ngeliat perempuan celingak-celinguk kayak orang bingung udah mau mewek gitu kan. Kok kan segitu banyak orang tapi kok perhatian ke situ gitu. Tanya, kenapa deh? Dia juga dulu ngeliat kita takut, nih om-om genit amat kan gitu ya pikirannya. Si Teteh ketawa. Nih om ngapain deketin gua nih gitu kan. Cuman entah kenapa ya, karena memang mungkin si Teteh ini ngelihat, kalau kata dia sih kok nyaman gitu ya, baru kenal tapi kok begitu kelihatan kok nyaman dan nggak jahat gitu, walaupun tampilannya tuh waktu itu orang-orang pada pakai sarung, pada pakai pici, kita pakai celana lepis sudah kumel gitu kan, pakai baju kemeja juga udah bau gitu. Tapi dia ngerasa saat itu ya, kok orang ini nggak jahat lah terkata kayak gitu. Akhirnya kita anterin tuh ke rumahnya. Sampai rumahnya itu sekitar jam 2:30 pagi. Gue malah diomel-omelin sama bapaknya gitu. Dalam hati, buset, gue nolongin anak lu, kayak gitu kan. Ngapa gue diomel-omelin gitu. Tapi ya udahlah, kita terima, kita diem aja. Paginya itu kita diusir. Udah capek, gue mau tidur, dibangunin diusir, suruh pulang. Aduh. Tapi ya kita iya aja lah waktu itu, dimintain KTP, diinterogasi habis-habisan gitu kan. Dan saat itu nggak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi pendamping, sama sekali nggak kepikiran, karena waktu itu juga masih punya pasangan lah ya. Jadi nggak kepikiran bahwa si Neng inilah yang akan jadi istri saya gitu, nggak kepikiran sedikit juga. Ya udahlah, akhirnya kita dipersilakan istirahat sampai sore tuh, tapi diawasin lah, udah kayak maling rasanya, diawasin kayak enak banget. Nah setelah itu pamit, nanya lah dia punya Facebook nggak gitu, punya ini, bilang ada Facebook, namanya ini. Udah gitu doang, pikirannya udah selintas, nggak akan ada lagi lah kontak, paling kontak ayah, biasalah gitu. Udah pulang ke Jakarta, sampai Jakarta pagi, nggak kepikiran, masih sibuk lah dengan urusan kita. Dia inbox berapa kali juga kita cuekin, dan kira-kira 4 atau 5 bulan kemudian dia ke Jakarta. Dia itu mau cari kerjaan. Jadi kerja nih ke Jakarta. Terus bekerjalah dia di satu tempat, tapi nggak dibayar. Oke. Ini kayaknya udah jalan yang udah digariskan lah ya. Iya udah qadarullah lah. Nah, kerja di satu tempat itu dia nggak dibayar, terus mau dinikahin sama bosnya malah. Gitu. Bosnya seneng sama dia nggak mau. Kabur lah. Kabur kok dilalah ke daerah sini. Deket. Dan dia nggak tahu kalau saya tinggal di sini. Dia di depan tuh, lagi celingak-celinguk kayak orang bingung bawa tas. Saya kayak kenalin kan. Iya. Begitu saya lihat, loh, ini kayak cewek yang di Pekalongan nih gitu kan. Samperin, Dek, Mas, seneng. Oh, kenal. Kenal kan, lah ngapain kamu di sini gitu. Nggak mau cerita, diem, cuman mukanya tuh sedih, mau mewek. Akhirnya bawa ke sini ke rumah ibu sini. Sama ibu. Diterima dengan baik. Akhirnya disuruh tinggal di sini kurang lebih 2 bulan. Saat itu saya masih menjalin hubungan dengan salah seorang gadis lah ya, dari Pontianak sana. Tapi kok rasa-rasanya nggak srek gitu ya. Ya itu berjalan biasa lah. Emang jodoh ini nggak jelas lah ya. Iya. Ada aja jalannya. Nah, ketika dia mau pulang, tiba-tiba saya mau nganterin karena pengen jalan-jalan nih, kemana nih ya gitu. Dia mau pulang mudik tuh, kalau nggak salah mau bulan puasa. Akhirnya kita anterin. Ya,
Berangkat jam berapa waktu itu? Jam 4 sore dari sini. Singkat kata sampai rumahnya itu sekitar jam 2 malam lah ya. Wah, ibunya seneng tuh ngeliat dia nangis-nangis. Wah, terus ngeliat kita jutek gitu kan. Ibunya sih enggak, ibunya seneng. Bapaknya jutek banget. Langsung pagi-pagi ditegur. Kamu bawa lari anak saya ya? Pokoknya kita dicecer habis-habisan lah. Terus kalau mau kesini lagi, kalau cuma pacaran nggak usah kesini lagi gitu. Kalau mau langsung nikahin, kalau nggak usah datang kesini lagi gitu. Langsung tukang nikahin satset. Enggak, waktu itu nggak mikir gitu, cuma dalam hati sialan. Gua diginiin gitu kan. Dan kita nggak tahu ketika itu kita udah dihina-hina lah gitu. Sama sekali nggak tahu gitu. Baru tahu pas dia ngomong nanti pas kita udah di Jakarta gitu. Nah, di sini timbul perasaan sialan. Udah dah gue jadiin gitu. Ngerasa ketantang gitu. Iya, udah gue jadiin aja deh. Minggu depan sebulan kemudian balik lagi terus ngomong, udah Pak, tunggu 3 bulan, anak bapak saya lamar. Proses berjalan, nggak jadian sama dia juga enggak, cuman tanya, kamu mau nikah sama Mas? Mau Mas? Udah, tungguin 3 bulan. Enggak pacaran enggak. Sebulan sebelum nikah dia kesini. Ya, dia kesini. Sebelum dilamar maksudnya dia kesini. Terus main tuh ke tempat kerja. Waktu itu saya belum putus sama yang jadi pacar saya. Gitu. Dilalah kok. Pas dia lagi di situ, ketemu nih bentrok. Dia kan badannya kecil. Iya. Yang ono kan badannya ini sterek gitu kan, dibanting-banting. Waduh. Disitulah kelihatan baru memutuskan untuk bener emang begini jalannya gitu kan. Iya, karena kan orang tuh ketahuan ketika dia lagi emosi Kang. Karakternya. Ngeri banget kan, ngeri kita. Udahlah, udah begitu dia udah kita pisahin nih, kita anterin yang mukulin dia, kita anterin sampai ke kosannya, kita tinggal, kita cari dia udah nongkrong di salah satu warung bubur agak jauh. Karena ketemu, terus langsung ngomong sama dia, udah besok kamu pulang. Terus di jalan ada satu kata yang kita ingat, saya pasti nikahin kamu, udah kamu tenang aja. Dan itu apa ya, nggak butuh proses. Jadi cinta itu nggak butuh pendekatan yang lama, nggak butuh bla bli terlalu banyak. Saat ada situasi yang membuat kita cocok, saat ada situasi yang membuat hati itu rasanya nyaman dan itu tidak bisa direkayasa, itulah hadir dia. Tanpa pacaran, tanpa lihat lagi ini anak kecil, ini orang tua, ya bukan statusnya om 42, dia 19 tahun. Tapi si Teteh tahu juga kan jenjang usianya? Tahu nggak si Teteh waktu itu? Ya tahu lah. Tahu ya. Orang dari awal juga udah dikasih tahu. Orang dia aja awal-awal om, manggilnya juga om, boro-boro Mas. Gitu. Dan dia pun saat itu nggak ngerti kenapa juga mau gitu kan. Dalam artian semuanya terjadi mengalir begitu aja lah, tanpa ada rekayasa. Nih sesuatu yang di luar nalar lah. Istilahnya ketika kita ngomong kamu tenang aja nanti saya nikahin, itu seperti seperti sesuatu yang akhirnya jadi tanggung jawab kita. Saat itu saya belum kerja, belum punya, ntar gue ngelamarnya pakai apa gitu, belum kelihatan. Cuman yakin aja begitu sampai rumahnya dia, ngomong sama orang tuanya, bulan depan saya lamar Pak, bulan Oktober. Gitu kan. Lamar langsung nikah, bawa duit berapa, 4 juta. Kalau mau saya cuma punya uang segini, kalau nggak mau udah saya pulang. Ternyata Allah ngasih jalan beda, dimudahkan. 4 juta ngelamar jadi, dipestain 3 hari 3 malam. Luar biasa. Nah itulah kira-kira kayak gitu. Perjalanan jodohnya, ya sesuatu yang nggak terpikirkan sama sekali. Iya. Ini make sense nih Kang, sama ada gue pernah dengar istilah cinta itu gak butuh alasan gitu. Betul. Ya. Nggak butuh alasan, nggak butuh pertemuan lama, nggak perlu babi bu bebo terlalu banyak. Kalau udah ketemu kecocokan, di mana hal itu terjadi dengan alami, ya tanpa babi bu yang terlalu panjang, itu nggak bisa dibendung. Itu yang gue rasakan. Karena selama ini
gue nggak pernah ngerasanya kayak gitu. Biasa pendekatan dulu. Iya, gitu kan. iya biasanya kan gitu. Terus menggunakan kemampuan untuk bersyair lah, ya, menggunakan kemampuan sebagai pelindung segala macam, yang dikemas dengan berbagai hal lah. Akhirnya kita bisa dapat si cewek. Tapi kalau ini enggak, tanpa itu semua. Bahkan sebelum married udah gue tunjukkan, ketika itu gue adalah duda miskin yang punya anak 5, dimana langsung diajak masak pakai kayu bakar. Di tengah kota Jakarta masih ada laki-laki yang masak pakai kayu bakar. Dan si perempuannya mau. Iya. Setelah nikah pun itu kita makan makan nasi itu seminggu sekali, dapat duit cuman untuk beli beras 1 liter. Selebihnya kita makan daun. Dan dia mau. Jadi dia betul-betul tahu laki-laki yang dinikahinya itu tidak punya pekerjaan, tidak punya masa depan mungkin ya pada saat itu ya, dan kehidupannya benar-benar under. Dalam segala hal saat itu saya nggak ada, hanya punya keyakinan kepada Allah dan Rasulnya. Jika memang ini harus terjadi, dan ketika terjadi, Rahman dan Rahim itu pasti jalan. Yang penting sabar apa enggak, ridho atau tidak, tawakal atau tidak dalam istiqomah ini. Ketika yakin, suami yakin, istri yakin, alhamdulillah bisalah kalian kenal saya di sini. Jadi bukan ujuk-ujuk, jadi orang pada kenal. Proses perjalanan istri itu tahu, masak pakai kayu, ya. Lagi susah-susahnya kayak gitu, kita masih ketumpangan orang yang makannya 2 kali lipat sama kita. Kita nggak kebagian nasi kadang-kadang. Dia pun masih sabar ngejalanin. Yang akhirnya kita ngalah makan sekepel, saya pura-pura kenyang, padahal laparnya sudah menjalik, ya. Dia udah makan nasinya sampai habis, baru saya makan sayurnya. Dan itu dia ngalamin. Itu sebelum nikah sama sesudah nikah. Jadi bukan pas udah nikah, bukan. Sebelum nikah dia sempat nginep di sini, dia ngerasain nih masak bukan dia ada nih, gas kagak ada, lemari kagak punya. Pokoknya di tempat saya tinggal itu cuman ada selembar karpet. Mau tidur di sini? Mau. Ya udah jalanin. Ternyata berjalanlah sampai sekarang. Karena guys, gue juga ada tanya, Kang, ini si Teteh kenal Kang Arya udah sesudah terkenal di YouTube atau belum? Ternyata jauh sebelum itu. Jauh sebelum terkenal, mau jangankan untuk ngerokok puntung, Mil. Iya. Makan seketemunya, dia udah tahu. Dia udah tahu, karena waktu itu kita masih proses nulis cerpen, dimana yang baca baru ratusan. Sampai akhirnya yang baca ribuan, yang bagiin ribuan. Terus bikin YouTube dalam 1 hari AdSense, gitu. Itu belum novel yang itu tuh Kang ya, saya minta tanda tangan. Belum, jauh itu. Jauh ya. Jauh. Gokil. Salut sih tapi bener. Tuh guys, kalian untuk yang ragu-ragu nih buat cewek-cewek, dia kerjanya apa sih? Paling gajinya cuma segitu. Ya gajinya segitu, gue mau nggak ya? Gue ragu nih kayaknya. Kadang tuh anak zaman sekarang kayak gitu Kang, pikirannya untuk mengarungi jenjang pernikahan gitu. Susah nih yang punya mindset kayak gini, makanya ya mudah-mudahan kalian bisa memetik lah apa yang Kang Arya kasih dari tips-tips, terus nilai-nilainya. Ini menurut gua bagus banget gitu nilai-nilainya. Lanjut Kang. Jadi modalnya tuh yakin, bukan yakin sama pasangan kita, yakin sama pencipta diri kita dan mengapa dia dihadirkan untuk kita. Setelah full kepada Allah keyakinan itu dan kecintaan kita kepada Rasulullah, maka tanpa dilogikakan lagi, tanpa kita harus berpikir banyak, semua mengalir dan terjadi. Itu betul-betul indah, walaupun dalam prosesnya tidak seindah berbicara. Iya, benar. Prosesnya betul-betul butuh perjuangan. Bahkan dia pun sampai menangis karena di saat Lebaran, ya untungnya Allah kasih waktu itu ada namanya COVID. Oh iya. Pada pas Lebaran itu nggak punya uang, jangankan untuk ngerayain Lebaran itu, buat beli baju Lebaran itu nggak ada sama sekali, buat makan hari-hari aja nggak ketemu. Bagaimana mudik? Tapi Allah berikan waktu itu COVID. 2 tahun kita nggak mudik karena memang nggak punya uang. Tapi ini dia ini tetap mendampingi kita walaupun makan itu ya Allah. Ya. Abis ini siap-siap Kang, IG-nya Teteh diserbu.
sama netizen. Banyak loh yang penasaran sama cerita cinta Kang Arya. Ya ini jadi sama yang ini sebenarnya banyak punya cerita gitu ya karena cuman yang layak diceritakan yang ini aja. Iya. Dalam arti gini, sisi positif dan negatifnya tuh ada. Cuma satu hal yang gue tahu, kenapa akhirnya ini bisa terjadi, itu satu hal bukan karena daya upaya kita, melainkan karena tiada daya dan upaya karena Allah semata. Bukan berarti pasrah dan diam dalam usaha itu untuk merealisasikan cita-cita kita. Yang utama, yang ada di tempat tertinggi dan terbesar di dalam hati dan pikiran kita adalah Allah. Setelah itu baru dunia kita, termasuk pekerjaan juga jodoh. Itulah yang saya ingat-ingat dan saya kekeh. Ketika itu bisa aja saya jadi satpam, bisa aja saya jadi kuli bangunan, bisa aja saya ikut teman saya bekerja lagi di media. Tapi karena saya yakin, full yakin Allah akan bayar saya entah kapan, tapi saya full yakin 1 tahun dalam keadaan under itu, maka tahun kedepannya Allah udah angkat derajat saya. Karena saya betul-betul yakin pasti Allah bayar, pasti Allah bayar, pasti Allah ijabah. Cuman nggak tahu kapannya itu. Itulah yang akhirnya Milda kenal. Semua kenal itu bukan ujuk-ujuk langsung ada, enggak, itu air mata, itu air mata dan keteguhan hati semata-mata karena Allah. Proses lah ya Kang ya. Prosesnya tuh tidak seindah, tidak semanis saya bercerita. Nangis Bombay. Bahkan berdua-dua kita lagi tidur pernah, Milda. Ya, itu sampai ngambang. Apa? Bocor, nggak tahu. Handphone sampai ngambang, rusak. Handphone satu-satunya punya dia doang. Saya emang nggak punya handphone. Ngambang. Begitu kita bangun itu banjir. Handphone ngambang. Ya Allah. Jadi selama tinggal di pojok sana, bawahannya itu ada air merembes belum kita benerin, dan kita selama 1 tahun full tidur di atas air. Jadi bawahnya itu, lantainya itu kita kasih matras, terus dikasih terpal, dikasih banner, baru kasur yang setipis ini di atas buat kita tidur berdua. Dan dia tetap mau, padahal dia bisa cari yang seumuran dia gitu. Nggak harus aki-aki yang miskin kayak gue yang hidupnya susah pada saat itu. Tapi karena dia yakin juga, karena saya selalu bilang, jangankan besok, 1 menit ke depan aja kita nggak tahu nasib kita. Kalau kamu mau sama saya, jalan. Kalau nggak mau, silakan. Pintu terbuka lebar untuk pergi dari sekarang. Karena saya tegas sama istri itu. Tegas bukannya keras ya. Tegas itu nggak harus ngomongnya, enggak. Cuman tegas. Saya beritahu sama kamu, saya seperti ini. Terbuka pintu untukmu mencari yang mungkin lebih baik dari saya. Kalau kamu ragu dengan jalan ini, apa yang saya kerjakan silakan. Saya tidak memaksa. Apa? Kita jalan sama-sama, Mas. Iya. Susah senang kita bersama. Dan omongan itu bukan sekedar di mulut, karena di saat kita nggak ada untuk makan sekalipun, dia nggak teriak. Walaupun waktu itu mukanya udah pucat, air matanya udah ngalir, tahu lapar. Akhirnya kita anehnya keluar itu pasti dapet, cuman buat dia. Jadi itulah ya, sesuatu yang mungkin di luar nalar dan logika, ya di luar pakem lah. Jadi sebelum merit dia udah tahu keadaan kita. Ya bayangin tengah kota yang bilang tadi, masak pakai kayu bakar, makan seketemunya. Selama dia nginep di sini sebulan, emang tidurnya di sini tempat nyokap. Tapi kalau siang dia di sana. Dia saksikan bagaimana aktivitas saya hanya di depan komputer yang tanpa saat itu tanpa apa ya, tanpa harapan lah bisa dikatakan. Nggak ada uangnya, cuma orang nge-like, komen-komen. Nggak ada uangnya. Tapi dia masih mau bertahan. Sebulan di sini dia ngeliat full bagaimana kita merokok puntung. Bahkan dia itu kalau saya bawa puntung seplastik, yang buka puntungnya misahin antara tembakau, kertas dan ininya, bekasnya itu dia. Terus nanti dia ngeliatin, ini kan ada kertas timah, dia ngeliatin dia. Mas, itu belum merit. Sampai segitu. Tapi dia tetap mau.
Duh, pengen tepuk tangan. Masya Allah teh, berkah teh udah. Jadi bener-bener dari titik yang 0 minus nadir banget dia namanya. Jadi bukan udah terkenal. Kalau terkenal sekarang banyak yang mau. Kalau sekarang mau banyak yang mau gitu. Dulu mah kalau kata pendaki-pendaki nih, carilah pasangan yang menemanimu dari awal pendakian gitu, jangan pas sudah di puncak. Asik. Ya, banyak tukang kayak gitu tuh. Iya. Mem-mem kayak gitu tuh ternyata bener ya. Carilah pasangan yang dimulai dari nol ketika mendaki, jangan pas sudah di puncak baru gitu. Aduh, salut Kang. Usia jauh lagi. Iya, tapi sudah pernah coba nulis ini Kang, cerita cinta kan misalnya cerita pendakian? Belum sih kalau bisa dia belum. Nanti rencananya adalah. Ada ya? Ya kalau udah sedikit bisa bernafas. Kalau sekarang pikirannya masih ke anak. Bahkan dia pun yang bukan anak dia bisa dikatakan. Kalau kita punya rezeki itu nggak ngasih ke anak, bisa dikatakan yang marah dia. Gitu. Jadi kita rela di sini nih berdua kelaparan, bahkan listrik mati nggak bisa bayar internet, yang penting anak dulu. Itu dalam setiap bulan yang kan saya nggak megang uang sama sekali, yang megang dia full. Jadi itu dia tanpa disuruh udah langsung transfer. Ntar nih ngomong, Mas udah dikirim buat anak, buat kita ntar, ya udah. Saya bilang sama dia, saya selalu ngomong sama dia, nggak usah khawatir, Allah ganti. Dan itu diijabah. Jadi sampai detik ini dia selalu percaya sama saya kalau bilang, misalnya duit tinggal 20.000, udah deh beliin rokok aja, besok Allah ganti 200.000. Alhamdulillah, besok betul 200.000. Bahkan kadang 10 kali lipatnya, bisa 2 juta. Jadi dia sekarang walaupun nggak punya uang nih, kalau saya bilang dia beli rokok, beli, dia nggak pakai ragu-ragu. Kayak hari ini ya, rokok tuh tinggal sebungkus, makanan nggak ada. Ya. Kamu datang dia, saya ngomong tuh duit tinggal 20.000, saya bilang udah beliin rokok aja. Saya nggak, waktu itu hari Senin, dan nggak nyangka kalau kamu tuh bawa makanan sebanyak ini. Jadi sampai berapa hari ke depan kita kan aman itu. Iya. Itu yang saya pegang. Rahman dan Rahim itu betul. Asal jangan ragu, jangan cuma di mulut, di hati dan pikiran enggak. Gitu. Yakin semuanya. Itu Rahman Rahim betul. Sampai detik ini, ya walaupun nggak ada uang, tapi kecukupan. Ya Allah tuh cukupkan di saat untuk bayar internet. Nggak tahu dari mana tuh duit ada. Ada aja orang yang transfer lah. Kang Arya lagi lebih rezeki. Ngirim 1 juta. Kemarin juga sebenarnya seminggu yang lalu ada yang ngirim 500. Itu udah nggak punya seperak dulu. Seperak kayak udah nggak punya. Pagi-pagi bangun tidur lapar banget. Duit kagak gampang. Dia tanya, "Dek, ada duit buat belanja?" "Nggak ada, Mas." Ya udah, ntar juga Allah ngirim. Baru ngecap. Setengah jam kemudian ada orang nelpon, dia curhat masalah dirinya dan orang tuanya. Selesai curhat, minta nomor rekening. Ditanya, butuh berapa sih Bang? 50.000. Dikirimnya berapa? 500. Insya Allah. Itu ya namanya omongan tuh doa gitu. Ya kita ngomong ke dia, emang betul-betul 50.000 aja buat belanja hari ini, buat beli makanan kucing. Karena udah habis. Habis udah makanan kucing juga dari malam udah rese. Ya, udah ngeong-ngeong. Siangnya kita bisa beli 10. Emang kita dahulukan dulu itu, soalnya udah ngomong buat apaan sih? Buat beli makanan kucing. Emang ngomongnya begitu. Jadi ketika dapat lebih ya kita beliin yang bener itu makanan kucing gitu. Ya ini keajaiban kalau kita percaya betul Rahman dan Rahim itu ada. Nggak usah pakai otak, nggak usah pakai logika, nggak usah pakai nalar, jalan aja Rahman dan Rahim. Allah itu jauh lebih pintar dari kita. Allah itu jauh lebih hebat dari cuma sekedar pikiran, juga rancangan-rancangan yang ada di otak kita jauh. Nah itu yang saya rasain. Ini secara nggak sadar nih sebenarnya gue lagi ngaji sama Kang Arya guys. Tips ada, kita ngaji diri juga iya. Gue sih berharap ya kalian nih mencontoh Kang Arya lah, diambil nilai-nilai positifnya. Dan gue coba bisa berdoa Kang, semoga langgeng masih teteh, banyak rezekinya, sehat-sehat juga Kang Arya.
Dan sekali lagi terima kasih banget Kang sudah memberikan cerita kisah hidup dari side story yang lain nih. Subhanallah. Oke deh, dari gua guys mungkin sampai sini aja karena estimasi waktu juga. Jadi kurang lebihnya gua pamit undur diri bersama Kang Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.